Kuda bernyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pernahkah kamu terpikir untuk menjanjikan sesuatu yang mustahil demi menyambung nyawa hanya untuk 1 tahun lagi? Di ambang hukuman pancung yang mengerikan, Abu Nawas melakukan pertaruhan paling gila dalam hidupnya. Ia berjanji kepada seorang raja yang pemarah bahwa ia sanggup mengajar kuda kerajaan untuk bernyanyi. Sahabatnya menganggapnya sudah gila, namun Abu Nawas memiliki logika maut yang sangat masuk akal tentang waktu, nasib, dan umur manusia. Bagaimana mungkin seekor kuda bisa menyelamatkan mereka dari tajamnya pedang Algojo? Berikutlah kisah selengkapnya. Dikisahkan suatu ketika Abu Nawas dan sahabatnya melancong ke negeri seberang. Di sana mereka menghabiskan waktu mengunjungi berbagai tempat wisata yang memukau. Pemandangannya sungguh indah sekali kawan, uji Abu Nawas dengan kagum. Benar Abu Nawas, aku juga betah di sini, sahut sahabatnya. Ayo kita cari tempat lain, siapa tahu ada yang lebih indah, ajak Abu Nawas penuh semangat. Langkah mereka terhenti di depan sebuah taman yang sangat asri dan tertata rapi. Namun saat hendak masuk, mereka menyadari taman itu bukan untuk umum, melainkan khusus bagi keluarga kerajaan. Wah, sayang sekali. Padahal aku penasaran dengan isinya, keluh sahabatnya dengan lesu. Kenapa harus risau? Kita masuk saja diam-diam. Toh tidak ada penjaga di sini. Ujar Abu Nawas memberikan ide yang nekat. Tergiur oleh keindahannya, mereka pun menyelinap masuk dan bersantai di dalamnya. Sial bagi mereka, saat sedang asyik menikmati suasana, sekawanan pengawal kerajaan tiba-tiba datang mengepung. Mereka diringkus dan diseret ke istana untuk dihadapkan kepada sang raja. Siapa kedua orang ini dan kenapa dibawa kemari? Tanya sang raja dengan suara yang menggelegar. Ampun Paduka, mereka telah lancang memasuki taman pribadi Paduka, lapor salah satu pengawal. Wajah raja pun memerah karena murka. Kurang ajar, masukkan mereka ke penjara. Besok pagi penggal kepala mereka di alun-alun, perintah sang raja tanpa ampun. Mendengar vonis mati tersebut, sahabat Abu Nawas gemetar ketakutan. Namun Abu Nawas segera memutar otaknya secepat kilat. Tunggu, Paduka yang mulia. Hanya karena kesalahan sepele begini, Paduka menjatuhi kami hukuman mati, protes Abu Nawas. Ini agar menjadi pelajaran bagi siapapun, balas sang raja dengan keras. Ampun Paduka yang mulia, saya dengar Paduka sangat mencintai kuda. Jika saya bisa menunjukkan sebuah keajaiban pada kuda kesayangan Paduka, apakah Paduka bersedia membebaskan kami? Tawar Abu Nawas. Sang raja pun tertarik. Ya, benar. Aku memang sangat suka kuda. Keajaiban apa yang kamu maksud? Begini Paduka, saya bisa mengajari kuda Paduka agar bisa bernyanyi seperti layaknya manusia, jawab Abu Nawas dengan yakin. Istana pun mendadak hening, raja tercengang. Kamu bisa mengajari kudaku bernyanyi? Apa aku tidak salah dengar? Benar Paduka yang mulia. Namun ini adalah ilmu yang sangat tinggi Paduka. Jadi saya butuh waktu 1 tahun untuk melatihnya, jelas Abu Nawas. Sang raja pun akhirnya sepakat. Baiklah, aku tunda hukuman mati kalian selama 1 tahun. Jika dalam 1 tahun kudaku bisa bernyanyi, kalian bebas. Tapi jika gagal, aku sendiri yang akan memenggal lehermu, ancam sang raja. Dan setelah diizinkan meninggalkan istana, sahabat Abu Nawas pun menarik bajunya dengan wajah yang pucat. Abu Nawas, kamu ini sudah gila ya? Sejak kapan ada kuda yang bisa bernyanyi? Kamu ini hanya memperpanjang penderitaan kita, Abu Nawas.
Abu Nawas tersenyum dengan enteng. Tenanglah kawan, yang penting kita dapat tambahan waktu 1 tahun untuk hidup. Tapi setahun lagi kita tetap akan dipancung Abu Nawas, seru sahabatnya dengan putus asa. Dengar kawan, dalam waktu setahun banyak hal yang bisa terjadi. Bisa jadi raja itu mati dalam peperangan karena ia suka berperang. Bisa jadi ia mati karena sudah tua. Bisa jadi juga kudanya yang mati. Atau malah kita yang mati duluan sebelum setahun. Siapa yang tahu rahasia umur? Yang jelas hari ini kita selamat kawan. Sahabatnya pun hanya bisa melongo, takjub melihat bagaimana Abu Nawas menggunakan logika waktu untuk mengalahkan kepastian maut. Kisah selanjutnya, sapi buronan. Abu Nawas dikenal cerdik, tetapi kali ini amarahnya justru membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Gara-gara kebunnya dirusak oleh seekor sapi, Abu Nawas menyimpan dendam yang tak terduga ujungnya. Apa yang terjadi ketika dendam itu akhirnya terlampiaskan? Kisah ini bukan sekedar lucu, tapi juga penuh sindiran. Dan inilah kisah lengkapnya. Diceritakan Abu Nawas memiliki sebuah kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang menghasilkan pundi-pundi uang cukup banyak. Karena itulah Abu Nawas sangat menjaga kebunnya. Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling. Bahkan ia juga tidak terima bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Abu Nawas tak segan-segan akan memukul siapapun yang berani merusaknya. Setiap pagi Abu Nawas selalu mengurusi kebunnya hingga menjelang siang. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat seekor sapi masuk ke kebunnya. Yang lebih mengejutkan lagi, sapi tersebut dengan santainya memakan daun-daunan dan menginjak-injak tanaman yang ada di situ. Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat jengkel. Ia segera mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang, lalu berlari mengejar sapi tersebut. Melihat ancaman datang, sapi itu pun segera berlari menghindar kejaran Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru semakin kesal karena sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya. Bukannya pergi, sapi tersebut malah semakin banyak merusak tanaman akibat terinjak-injak. Setelah beberapa menit kejar-kejaran, akhirnya sapi itu berhasil kabur dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian itu, Abu Nawas menyimpan dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun hingga seminggu berlalu, sapi itu tak kunjung muncul kembali. Suatu ketika saat Abu Nawas pulang dari kebunnya, ia berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak. Betapa terkejutnya Abu Nawas ketika melihat gerobak itu ternyata ditarik oleh sapi yang tempo hari merusak kebunnya. Nah, itu dia sapinya. Kali ini kamu tidak bisa menghindar dariku, geram Abu Nawas. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas segera mengambil ranting dan memukul sapi tersebut berulang-ulang. Sapi itu pun hanya bisa pasrah. Ia tidak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tentu saja perbuatan Abu Nawas itu membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terus memukulnya?" bentak si petani. Namun Abu Nawas bukannya malu, malah ikut marah. "Kamu jangan ikut campur. Ini urusanku dengan sapi ini. Dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya.
balas Abu Nawas dengan kesal. Si petani hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas, dan setelah puas memukuli sapi tersebut, Abu Nawas pun pergi meninggalkan sapi dan si petani begitu saja. "Oh, dasar orang gila," gerutu si petani lalu melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa penasaran tentang sebuah pertanyaan yang cukup aneh. Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu, mengapa setiap bayi yang baru lahir selalu menangis?" Abu Nawas pun tersenyum. Ia tahu bahwa pertanyaan ini lebih untuk menjebaknya. Namun seperti biasa, ia tak pernah kehabisan akal. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat, "kalau menurut pendapat hamba si bayi menangis itu karena ia sangat menyesal, Paduka." Baginda Raja pun mengerutkan keningnya. "Menyesal? Bagaimana bisa? Bayi kan belum tahu apa-apa, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk dengan penuh keyakinan. "Ya, tentu saja, Paduka. Begitu ia lahir, bayi melihat dunia yang penuh dengan masalah. Orang-orang saling bermusuhan, kerja keras yang tidak ada habisnya, pajak yang tinggi. Bahkan mungkin ia menyesal keluar dari tempat yang nyaman di perut ibunya, yang di sana ia tidak perlu melakukan apa-apa dan semua kebutuhannya terpenuhi." Baginda Raja tertawa mendengar jawaban itu. Namun ia tetap tidak puas dan ingin mendengar alasan yang lain. "Baiklah Abu Nawas, itu bisa diterima. Tapi aku yakin ada alasan lain. Coba jelaskan lagi." "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, "alasan lain mungkin karena bayi menyadari bahwa hidup di dunia ini tidaklah gratis. Dia tahu bahwa sejak lahir dia akan banyak menghabiskan uang orang tuanya untuk popok, makan, susu, dan sebagainya. Jadi mungkin saja itu adalah caranya untuk meminta maaf kepada orang tuanya." Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang kocak itu. "Kamu benar-benar pintar membuat yang serius menjadi lucu, Abu Nawas. Aku puas dengan jawabanmu kali ini." Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja tampak termenung di atas singgasananya. Ia sedang dilanda masalah besar yang membuatnya sulit tidur. Namun, hanya Baginda Raja sendiri yang tahu apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Ia sengaja merahasiakan masalah itu, baik dari penasehat istana maupun dari Abu Nawas, sahabatnya yang biasanya menjadi tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan beban yang menimpanya. Kalau bisa lari dari masalah itu, tentu ia akan melakukannya. Namun kenyataannya, masalah tersebut seakan-akan selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun sendiri. Hingga pada suatu hari, penasehat istana memberanikan diri mendekati Baginda Raja. "Maaf, Paduka yang mulia. Belakangan ini saya perhatikan Paduka terlihat murung. Saya khawatir Paduka akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang sedang dipikirkan?" tanya penasehat istana. "Ah, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kamu urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja sambil memalingkan wajahnya. Penasehat istana itu pun hanya terdiam.
ia merasakan bahwa sang raja sedang menghadapi masalah yang besar. Namun karena Baginda Raja tidak mau berterus terang, ia pun tak berani membujuk lebih jauh. Semakin hari, sikap Baginda Raja semakin tertutup. Bahkan kini ia enggan menerima tamu. Hal itu membuat para pejabat istana merasa sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Semakin hari, Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, ujar salah satu menteri. Iya, saya juga cemas. Dan saya juga sudah mencoba membujuknya agar bercerita. Tapi Baginda Raja malah memalingkan wajahnya. Beliau memilih untuk menutup diri, timpal penasehat istana yang lain. Nah, begini saja, saya ada saran. Bagaimana kalau kita sampaikan masalah ini kepada Abu Nawas? Biasanya Abu Nawas kan tahu cara mengatasi masalah Baginda Raja, kata salah satu menteri. Wah, saya setuju kalau itu, ujar menteri yang lain. Maka beberapa menteri pun pergi ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan mereka, Abu Nawas pun tampak terkejut. Biasanya yang datang adalah prajurit istana. Kenapa sekarang kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan atas perintah Baginda Raja, Abu Nawas, tapi atas inisiatif kami sendiri, jawab mereka. Para menteri kemudian menceritakan kondisi Baginda Raja yang semakin memburuk. Oh, jadi begitu. Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Ayo kita ke istana sekarang, kata Abu Nawas. Dan setibanya di istana, Abu Nawas pun langsung menghadap sang raja. Ia mulai menceritakan kisah-kisah jenaka dengan harapan Baginda Raja bisa tertawa dan merasa terhibur. Namun tak ada reaksi apapun dari Baginda Raja. Ia hanya terdiam lalu pergi masuk ke dalam kamar. Para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan keadaannya? Iya, aku juga khawatir. Ya sudah, biarkan aku pulang. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, jawab Abu Nawas. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan solusi terbaik. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan banyak orang ia berteriak, apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum? Orang-orang yang mendengar itu tentu saja terheran-heran. Salah satu dari mereka pun berkata, mana mungkin bisa Abu Nawas, itu hal yang mustahil. Namun Abu Nawas menjawab dengan lantang, tidak ada yang mustahil, jangankan saya, anak kecil pun bisa melakukannya. Kalau begitu buktikanlah kepada kami, tantang mereka. Maaf kawan-kawan, saya hanya bisa membuktikannya di hadapan Baginda Raja, balas Abu Nawas. Dan sejak saat itu, setiap kali Abu Nawas berada di keramaian, ia selalu menyuarakan hal yang sama. Sampai akhirnya kabar itu sampai juga ke telinga Baginda Raja. Awalnya sang raja tidak terlalu memperdulikan, tapi lama-kelamaan rasa penasaran itu pun mulai tumbuh. Maka Baginda Raja memerintahkan prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja langsung bertanya, wahai Abu Nawas, aku dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum. Benar seperti itu? Benar, Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Bagaimana mungkin? Itu kan perkara yang mustahil. Paduka, di dunia ini tidak ada yang mustahil, balas Abu Nawas. Baiklah, kalau kamu memang bisa, buktikan sekarang. Caranya mudah Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Nah, dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa Paduka. Baginda Raja terdiam sejenak lalu berkata,
Kalau caranya begitu, semua orang pun bisa. Artinya kamu telah menipu rakyat dan juga menipuku. Paduka, saya tidak pernah menipu siapapun. Saya juga tidak pernah bilang bahwa jarum yang saya maksud itu adalah jarum yang kecil. Baginda Raja pun akhirnya tertawa kecil. Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, sebenarnya Paduka yang mulia, saya ini ingin menunjukkan bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jika hati kita lebih besar dan lebih luas dalam menghadapinya, maka masalah itu akan terasa ringan. Bukankah tadi Paduka merasa mustahil seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Namun ketika saya jelaskan, Paduka mulai percaya kan? Begitu juga dengan masalah hidup, Paduka. Kalau hati kita sempit, pikiran pun ikut sempit. Tapi jika hati kita luas, maka kita akan bisa berpikir jernih dan menemukan solusinya. Nah, itulah gambaran seekor unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Permasalahannya itu bukan pada besar masalahnya, tapi pada sempit atau luasnya hati kita saat menghadapinya, Paduka. Baginda Raja pun terdiam dan merenungi kata-kata Abu Nawas. Suasana menjadi hening sejenak. Terima kasih Abu Nawas, kamu telah menyadarkanku, ujar Baginda Raja pada akhirnya. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, Abu Nawas, dan aku menghadapinya dengan hati yang sempit, sehingga pikiranku pun ikut buntu. Dan sejak kejadian itu, Baginda Raja pun mulai terlihat ceria kembali. Ia tak lagi murung seperti sebelumnya. Sebab permasalahan bukan untuk dihindari, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka solusi pun akan muncul dari pikiran yang jernih. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli seekor burung. Dari sekian banyak penjual burung, ada salah satu penjual yang sepi pembeli. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya. "Burung apa yang kamu jual?" tanya Abu Nawas. "Burung beo, Tuan," jawab si penjual. "Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Murah, Tuan, cuma 100 dinar," jawab si penjual. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. Pantas saja sepi pembeli. Burung seperti itu kok dijual mahal, batin Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya tentang kelebihan burung tersebut. Lalu dijawab oleh si penjual bahwa burung beo miliknya bisa berbicara 3 bahasa, yaitu bahasa Kurdi, bahasa Romawi, dan bahasa India. "Wah, luar biasa berarti burungmu ini. Aku belum pernah loh melihat ada burung beo sepintar itu," puji Abu Nawas. Ia pun merasa tertarik dan segera membelinya. Tapi begitu sampai di rumah, burung beo tersebut tidak bisa berbicara sama sekali. "Wah, kurang ajar, aku kena tipu ini," pikir Abu Nawas. Keesokan harinya dengan wajah kecewa, Abu Nawas pun kembali menemui si penjual burung. "Yang benar kamu kalau jualan, jangan menipu dong. Seharian burung beo ini hanya terdiam. Jangankan bicara 3 bahasa, bicara biasa saja nggak bisa," kata Abu Nawas dengan kesal. Si penjual tersenyum dan menjawab, "Oh, saya lupa kasih tahu, Tuan. Burung ini memang sangat pendiam, Tuan. Tapi dia sangat pintar. Dia kan di sini baru beberapa hari. Ya, jadi mungkin dia masih bingung dengan bahasa Arab. Cobalah ajak dia bicara bahasa kita.
Siapa tahu dia memang sedang belajar bahasa baru, ujarnya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas pun tak habis pikir. Apa mungkin ya burungnya sedang belajar bahasa Arab? Batin Abu Nawas. Tapi anehnya, Abu Nawas percaya begitu saja dengan ucapan si penjual burung. Kisah selanjutnya. Alkisah, Baginda Raja menerima kedatangan seorang tamu, seorang sastrawan ternama dari negeri seberang. Dan tamu itu tidak hanya pandai membuat syair, tetapi juga mahir menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Orang tersebut bernama Hasan, yang kepandaiannya bahkan mungkin setara dengan Abu Nawas. Dan tujuan Baginda Raja mengundangnya ke istana adalah untuk mengetahui seberapa cerdiknya Hasan. Sebelum mempertemukan dengan Abu Nawas, Baginda Raja ingin terlebih dahulu menguji kecerdikan dan kepandaian Hasan. Kemudian Baginda Raja memberi serangkaian pertanyaan sulit dan beberapa tebakan konyol yang terkesan aneh namun membingungkan. Anehnya, Hasan dengan mudah menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Ia tak perlu waktu lama untuk berpikir. Dari situlah Baginda Raja mengakui bahwa Hasan bukanlah sastrawan sembarangan. Hasan, sekarang gantian kamu yang memberikan pertanyaan. Aku ingin tahu seberapa sulit pertanyaanmu, seru Baginda Raja. Baiklah, Paduka yang mulia. Apa yang paling kuat di dunia tapi juga sangat ringan, Paduka? Tanya Hasan. Mendengar pertanyaan itu, Baginda Raja pun kebingungan untuk menjawabnya, meskipun telah berpikir cukup lama. Jawabannya selalu salah dan selalu salah. Lalu Baginda Raja meminta bantuan kepada para menterinya untuk mencari jawaban. Bahkan Baginda Raja sampai rela memberikan hadiah emas berlimpah kepada menteri yang berhasil menjawab. Namun tak satupun menteri yang berani mengajukan jawaban, karena jika salah mereka akan dihukum oleh Baginda Raja. Ah, dasar, menteri macam apa kalian? Masa tidak ada yang bisa? Gerutu Baginda Raja. Salah satu menteri akhirnya berkata, "Wahai Paduka yang mulia, bukankah ini keahlian Abu Nawas? Saya yakin hal ini pasti mudah baginya." Baginda Raja pun membalas, "Kalau itu aku sudah tahu. Aku ini kan ingin memberi kesempatan dulu kepada kalian. Tapi ternyata kalian semua adalah menteri yang bodoh," kata Baginda Raja dengan kecewa. Dan karena kecewa itulah Baginda Raja segera memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas untuk menghadap. "Ah, akhirnya kamu datang juga, Abu Nawas," sapa Baginda Raja dengan senyum bahagia. "Memangnya ada apa, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Perkenalkan tamuku ini. Dia ini namanya Hasan. Hasan adalah sastrawan ternama. Tentu kamu sudah mengenalinya kan? Nah, aku ingin mengetahui siapa di antara kalian yang paling pandai," ujar Baginda Raja. Lalu Baginda Raja pun menyuruh Hasan dan Abu Nawas untuk mengadu kecerdasan. Hasan yang merasa namanya lebih tersohor ketimbang Abu Nawas, awalnya enggan ikut serta karena ini menyangkut harga diri dan kehormatan sebagai sastrawan terkemuka. Ia pun mengajukan syarat kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya bersedia melawan Abu Nawas, tapi ada syaratnya, Paduka," ujar Hasan. "Syarat? Apa syaratnya, Hasan?" tanya Baginda Raja. "Begini, Paduka. Jika Abu Nawas tidak bisa menjawab pertanyaanku, Paduka harus memberikan separuh kerajaan. Namun jika jawaban Abu Nawas benar, aku akan berhenti menjadi sastrawan selama-lamanya. Dan itu cukup adil, bukan, Paduka?" balas Hasan. Mendengar itu Baginda Raja pun terkejut. "Mana mungkin aku rela mempertaruhkannya. Tapi mengingat resiko yang dia tanggung sebagai sastrawan ternama, tentu ini bukan perkara yang mudah," gumam Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja pun merasa ragu untuk menerima tantangan tersebut. "Bagaimana, Abu Nawas? Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja,
memastikan pilihan ada pada Abu Nawas. "Saya hanya menjalankan perintah, Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Tapi, apakah kamu yakin bisa menghadapinya?" "Hasan itu sangat pandai dan jenius, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dengan tersenyum. Abu Nawas pun menjawab, "Paduka, dalam setiap kesusahan, Allah selalu menyediakan jalan. Gembok itu dibuat karena ada kuncinya, Paduka. Begitu pula setiap pertanyaan pasti ada jawabannya." Baginda Raja pun menghela nafas panjang lalu berkata, "Itu yang aku khawatirkan, Abu Nawas. Aku tidak yakin kamu mampu menjawabnya." "Sesungguhnya tidak ada pertanyaan yang sulit, Paduka. Tergantung bagaimana orang mencari jawabannya," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, keraguan Baginda Raja pun mulai memudar. "Baiklah Abu Nawas, aku terima tantangan Hasan. Tapi ingat, kalau kamu salah, bukan hanya aku yang kehilangan separuh kerajaanku, tapi kamu juga akan kehilangan kebebasanmu. Kamu harus siap di penjara. Apa kamu siap?" ancam Baginda Raja dengan penuh percaya diri. Abu Nawas pun mengangguk, dan maka dimulailah adu kecerdasan antara Hasan dan Abu Nawas. Hasan memulai pertanyaannya. "Wahai Abu Nawas, aku hanya akan memberimu 2 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah sering aku lontarkan setiap kali berdebat dengan orang-orang pintar. Dan sampai saat ini, belum ada seorang pun yang bisa menjawabnya." Mendengarkan itu, Baginda Raja kembali dibuat cemas. Namun keputusan telah diambil. Hasan pun melanjutkan dengan pertanyaan pertama. "Apa yang paling kuat di dunia, tapi sebenarnya sangat ringan?" Alih-alih menjawab, Abu Nawas pun justru bersiul dan meniup-niupkan tangannya beberapa kali. "Berikan jawabanmu, Abu Nawas," desak Baginda Raja. "Jangan khawatir, Paduka. Barusan saya sudah menjawabnya," balas Abu Nawas. Hasan yang bingung segera bertanya, "Yang mana? Apakah jawabanmu berupa siulan atau hembusan tangan?" "Oh tidak, keduanya adalah jawabanku. Karena jawabannya adalah udara. Kamu lihat sendiri, aku dengan mudah menghembuskan udara dari mulutku dan meniup tanganku. Udara terasa sangat ringan, bahkan tanpa beban. Namun udara juga mampu menghancurkan segalanya. Badai angin bisa merobohkan istana, angin topan menghancurkan desa, dan ombak laut besar pun disebabkan oleh udara. Jadi pertanyaan tentang yang paling kuat dan yang paling ringan telah terjawab dengan jelas." "Ya, kamu benar Abu Nawas, kamu benar," puji Hasan. Kemudian Hasan pun mengajukan pertanyaan yang terakhir. "Apa yang selalu ada di antara manusia, tetapi kehadirannya tidak bisa terlihat, dan meskipun demikian bisa menimbulkan pertengkaran atau membuat orang menjadi mulia?" Dengan enteng Abu Nawas pun langsung menjawab, "Janji, itulah jawabannya." "Oh ya? Bisa kamu jelaskan, Abu Nawas?" tantang Hasan. "Janji selalu ada di antara manusia. Nah, ketika janji itu ditepati, ia membuat orang itu menjadi terhormat dan mulia. Namun ketika janji itu dikhianati, ia menimbulkan permusuhan dan pertengkaran," jelas Abu Nawas. Hasan pun berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Mungkin sudah saatnya bagiku untuk menanggalkan kedudukanku sebagai sastrawan nomor 1 di dunia. Dan lagi pula aku merasa sudah tua. Hanya kamu yang layak menggantikan posisiku, Abu Nawas." Sementara itu, Baginda Raja pun merasa lega. Karena berkat kecerdikan Abu Nawas, ia tidak kehilangan separuh kerajaannya. Dan sebagai ungkapan sukacita, Baginda Raja pun menghadiahkan pudi-pudi emas kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya, berburu kelinci.
Akhir-akhir ini, Abu Nawas memiliki hobi baru, yaitu berburu hewan di hutan. Namun bukan kijang atau rusa yang menjadi targetnya, melainkan hewan-hewan kecil seperti kelinci. Meskipun demikian, ia tidak pernah sekalipun berhasil mendapatkan buruannya. Hal inilah yang membuat orang-orang sering menertawakannya. Sampai pada suatu hari, Abu Jahil bersama 3 kawannya berencana mengerjai Abu Nawas di depan banyak orang. Nanti kalau Abu Nawas berangkat berburu, kita ikuti dia dari belakang. Nah, nanti saat dia sedang membidik kelinci buruannya, kita bikin kelincinya kabur, ujar Abu Jahil. Ketiga kawannya pun setuju dengan ide Abu Jahil tersebut. Dan keesokan harinya, ketika Abu Nawas berangkat berburu, Abu Jahil dan kawan-kawannya mengikutinya diam-diam. Setiap kali Abu Nawas menemukan kelinci buruannya, mereka melakukan sesuatu yang membuat kelinci itu lari. Melihat hal itu, Abu Jahil pun tertawa puas. Jadi kan ini pasti seru kalau diceritakan. Orang-orang pasti akan menertawakan dia, katanya sambil terbahak-bahak. Sementara itu, Abu Nawas yang sebenarnya menyadari kehadiran mereka justru tak menggubris sama sekali. Ia tetap melanjutkan perburuannya. Hingga akhirnya, tanpa sepengetahuan Abu Jahil, anak panah Abu Nawas melesat tepat mengenai seekor kelinci. Namun meski sudah tertusuk anak panah, kelinci itu masih berusaha kabur. Abu Nawas pun segera berlari mengejarnya. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Abu Jahil dan kawan-kawannya pun menertawakan. Cara berburu macam apa itu? Kenapa kamu malah lari mengejar? Bukannya pakai anak panah? Ledek Abu Jahil. Abu Nawas pun menjawab, siapa yang berburu? Aku tidak sedang berburu kelinci. Kelinci itu tadi mengambil barang punyaku. Mendengar itu Abu Jahil pun terkejut. Hah? Barang apa yang diambilnya darimu? Tanya Abu Jahil penasaran. Aku tak bisa menjelaskannya sekarang. Nanti keburu kelincinya hilang. Tapi kalau kalian mau membantuku, barang itu akan kuberikan kepada kalian, jawab Abu Nawas. Mendengar ucapan itu, Abu Jahil pun langsung berbisik kepada kawan-kawannya. Wah, ini pasti yang diambil barang berharga. Lihat aja, dia sampai meninggalkan busur panahnya hanya untuk mengejar kelinci itu. Mereka pun sepakat untuk membantu Abu Nawas menangkap kelinci tersebut. Setelah kelinci itu tertangkap, Abu Jahil melihat bahwa kelinci itu tidak membawa apapun. Hanya ada anak panah kecil yang menancap di tubuhnya. Karena penasaran, ia pun bertanya, "Mana barangmu yang diambilnya?" Abu Nawas pun dengan santai menjawab, "Nah, ini dia barangku. Silakan kalian ambil." Lalu ia pun menyerahkan anak panah itu. Tentu saja Abu Jahil dan kawan-kawannya pun menjadi dongkol. Oh, kurang ajar. Kita malah dikerjai, gerutu Abu Jahil. Niatnya ingin mempermalukan Abu Nawas, tapi justru mereka sendiri yang dipermalukan. Mereka pun tak jadi menceritakan kejadian itu kepada orang-orang, sebab kalau sampai tersebar, justru merekalah yang akan ditertawakan. Adapun Abu Nawas, berkat ulah Abu Jahil dan kawan-kawannya, ia justru berhasil mendapatkan buruannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat, Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. Loh, memangnya kenapa Abu Nawas? Emang kamu punya rencana lain?
Tanya Baginda Raja. Oh ada Paduka. Saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusanya. Jawab Abu Nawas. Wah yang bener. Di mana itu? Tanya Baginda Raja kembali. Adalah Paduka. Tapi perjalanannya lumayan jauh. Jawab Abu Nawas. Oh nggak masalah. Aku punya 2 kuda putih. Nanti aku 1, kamu 1. Balas Baginda Raja. Sontak saja Abu Nawas kaget mendengarnya. Karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan untuk menungganginya. Paduka serius? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya seriuslah Abu Nawas. Tapi awas, kalau sampai hutan yang kamu ceritakan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan aku hukum. Ancam Baginda Raja. Oh tenang Paduka. Paduka pasti nggak akan kecewa, kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud. Karena keduanya mengendarai kuda yang istimewa, sehingga hanya dalam beberapa waktu jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan oleh Abu Nawas benar adanya. Pada hari itu Baginda Raja sampai lupa waktu karena saking asiknya berburu binatang rusa. Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan yang sangat puas. Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kuda putih itu sekarang jadi milikmu. Tapi kamu harus berjanji siap menemaniku berburu kapanpun aku mau. Mendengar hal itu Abu Nawas pun sangat bahagia. Terima kasih Paduka yang mulia. Hamba siap menemani Paduka berburu kapanpun Paduka mau. Ia pun langsung pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewanya. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi lebih seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati Baginda Raja dan kemudian berkata, Paduka, saya tahu ada hutan yang lebih mengasihkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan, kata sang menteri. Wah, yang benar kamu. Ada hewan apa aja di sana? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini Paduka, di hutan itu Paduka bisa berburu hewan apa aja. Di sana banyak sekali hewan-hewan. Bahkan singa juga banyak sekali Paduka, jawab sang menteri. Waduh, kalau itu mah berbahaya. Bisa-bisa malah aku yang mati diterkam singa, jawab Baginda Raja. Oh tenang Paduka. Paduka gak usah khawatir. Singa-singa di sana itu gak ada yang makan manusia. Jadi Paduka bisa berburu sesuka hati, jawab sang menteri. Wah mantap kalau begitu. Besok antar aku ke sana. Nanti aku beri kamu kuda putih, balas Baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi Baginda Raja itu. Ia bingung harus berkata apa, karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar adanya. Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan Baginda Raja. Tapi maaf Paduka, kalau untuk saat ini gak bisa. Karena hewan-hewan di sana hanya datang dan berkumpul pada setiap akhir tahun saja Paduka, kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat Baginda Raja penasaran. Ia pun lalu menceritakannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. Paduka, apa benar yang diceritakan sang menteri itu? Tanya Abu Nawas. Ya bener lah Abu Nawas. Memangnya kenapa? Kata Baginda Raja balik bertanya. Nah inilah yang saya khawatirkan kalau sampai Paduka percaya begitu saja, ujar Abu Nawas. Khawatir? Khawatir kenapa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya karena kuda putih pemberian Paduka yang kemarin
ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepadaku, katanya dia lebih cepat dan lebih kuat daripada Paduka. Dan kuda itu juga terus bertanya-tanya, kenapa bukan dia yang menjadi raja, tutur Abu Nawas. Ah, yang bener aja Abu Nawas. Emangnya kuda bisa bicara? Tanya Baginda Raja heran. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, ya memang nggak bisa, kuda memang nggak bisa bicara Paduka. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita itu harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal. Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya, karena memang tidak masuk akal sama sekali. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Baginda Raja yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. Kamu jangan banyak alasan. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan sekarang, kamu akan aku hukum 5 tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur apa adanya dan mengakui kebohonganmu, hukumanmu akan aku potong jadi 1 bulan, bentak Baginda Raja. Akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapatkan hukuman 1 bulan penjara. Kisah selanjutnya, berjalan tanpa kaki. Dikisahkan, Abu Nawas bersama beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka dihadapkan kepada Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa maksud kamu dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah?" bentak Baginda Raja. Abu Nawas lalu memberikan penjelasan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan itu, Baginda Raja pun tersadar. Namun ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya Baginda Raja pun terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. "Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan. Tapi ada syaratnya," tutur Baginda Raja. "Apa syaratnya Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku akan memberi kalian 3 pertanyaan dan kalian harus menjawabnya dengan benar," terang Baginda Raja. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi tidak ada satu pun yang berhasil menjawab dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kamu sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Siap Paduka Yang Mulia, saya siap," jawab Abu Nawas. "Baiklah, pertanyaan yang pertama. Apa yang paling cepat di dunia?" tanya Baginda Raja. Dan tak perlu waktu lama, Abu Nawas pun langsung menjawab. "Yang paling cepat di dunia ini adalah pikiran manusia Paduka." "Oh ya? Sebutkan alasannya," pinta Baginda Raja. "Begini Paduka, sebab jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah bisa sampai ke sana Paduka," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun mengangguk tanda setuju. "Baiklah, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang paling panjang di dunia?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab. "Yang paling panjang di dunia ini adalah pikiran manusia Paduka." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun semakin terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang paling berat di dunia? Tanya Baginda Raja. "Oh, itu gampang sekali Paduka. Yang paling berat di dunia ini adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang," jawab Abu Nawas santai.
Sontak Baginda Raja pun tertawa dibuatnya, disusul oleh semua orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghiburnya, Abu Nawas dan kawan-kawannya pun diberi hadiah sejumlah uang. Namun sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, saya juga punya tebakan untuk Paduka. Boleh tidak Paduka?" "Oh ya? Apa tebakannya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tebakannya sederhana Paduka. Tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu. Bagaimana Paduka?" ujar Abu Nawas. "Baiklah, apa perjanjiannya?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau Paduka bisa menebaknya dengan cepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi kalau Paduka jawabannya salah, Paduka harus menambahkan hadiahnya untuk kami," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah, aku setuju Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun memulai memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah begini Paduka, apa yang bisa berjalan tanpa kaki? "Itu sih mudah Abu Nawas, jawabannya adalah ular," kata Baginda Raja. "Salah Paduka, ular itu kan merayap bukan berjalan," sanggah Abu Nawas. "Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia juga tidak punya kaki?" ujar Baginda Raja. "Itu juga salah Paduka, angin itu terbang bukan berjalan," jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus berpikir mencari jawaban yang tepat. Namun setelah sekian lama berpikir, ia tak juga menemukan jawabannya. Akhirnya Baginda Raja pun menyerah. "Aku tidak tahu Abu Nawas, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan. Coba Paduka perhatikan baik-baik. Apakah kaki kita punya kaki?" jelas Abu Nawas. "Kamu cerdik Abu Nawas," pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai dengan perjanjian, Baginda Raja pun menambahkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja akan mengadakan pesta mewah di istananya. Dan pestanya kali ini bersifat terbatas karena hanya kalangan orang-orang tertentu saja yang diundang, seperti para pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Mendengar rencana pesta tersebut, Abu Nawas merasa kecewa. Ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya dengar Paduka akan mengadakan pesta. Apa benar begitu?" tanya Abu Nawas. "Benar Abu Nawas? Dari mana kau tahu?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Saya dapat kabar dari salah satu menteri istana. Saya sangat kecewa dengan Paduka. Tak biasanya Paduka berbuat demikian," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" balas Baginda Raja. "Ya, pesta yang Paduka akan adakan itu. Kenapa hanya untuk kalangan tertentu? Kenapa rakyat biasa tak boleh datang?" tanya Abu Nawas. "Itu urusanku Abu Nawas. Kamu tak punya hak mengaturku," balas Baginda Raja. "Lalu bagaimana dengan saya Paduka? Apakah saya juga tak diundang?" tanya Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia pun akhirnya berkata, "Baiklah Abu Nawas, karena kamu juga termasuk tokoh masyarakat, maka aku akan mengundangmu." Mendengar itu, Abu Nawas pun langsung tersenyum. Namun di balik senyumannya terbesit sebuah rencana konyol untuk merusak suasana pesta. Menurutnya, pesta yang hanya dihadiri pejabat istana adalah pesta yang melukai perasaan rakyat kecil.
Sementara Baginda Raja yang menangkap gelagat Abu Nawas tak akan membiarkannya begitu saja. Sebaiknya aku ceritakan yang sebenarnya supaya Abu Nawas mau mengerti, pikir Baginda Raja. Begini Abu Nawas, di acara pesta nanti semua tamu yang hadir diwajibkan membawa kado hadiah. Itulah sebabnya pesta ini hanya diperuntukkan kepada pejabat istana dan tokoh-tokoh masyarakat. Aku tak akan mungkin membebani rakyatku untuk memberikan kado hadiah kepadaku. Nanti ada saatnya aku mengadakan pesta yang diperuntukkan untuk seluruh rakyatku. Bukankah setiap tahun aku juga mengadakan pesta untuk mereka? Jelas Baginda Raja. Setelah mendapat penjelasan tersebut, Abu Nawas pun baru memahaminya. Tapi ia masih berpura-pura merasa kecewa. Baginda Raja kembali berkata, Abu Nawas, karena pesta kali ini terbatas, kamu juga harus membawa hadiah untukku. Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Waduh, gara-gara cepat berprasangka buruk, aku jadi yang kena sial, batin Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, tapi saya ini kan orang miskin Paduka. Mana mungkin saya sanggup memberikan hadiah, ujar Abu Nawas. Itu kan salahmu sendiri. Kamu sendiri yang meminta diundang ke acara pesta. Tapi nggak usah khawatir Abu Nawas. Aku tak akan memintamu memberi kado hadiah yang mahal, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, hadiah apa yang Paduka inginkan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin kamu membawakan hadiah yang bisa membuatku senang, tetapi juga bisa membuatku emosi, jawab Baginda Raja. Permintaan aneh macam apa lagi nih? Gumam Abu Nawas. Tapi mau tak mau, Abu Nawas harus menyanggupinya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melakukan rutinitas seperti biasanya, yaitu mencari kayu di hutan. Waktu itu kayu yang didapatkannya lumayan banyak, sehingga ia bekerja sampai sore. Bahkan ia pulang ke rumah ketika menjelang maghrib. Karena saking lelahnya, selepas sholat Isya, Abu Nawas membaringkan tubuhnya dan tertidur. Padahal saat itu ia sudah ada janji untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh Baginda Raja. Sementara di tempat lain, Baginda Raja sedang menantikan kehadiran Abu Nawas. Namun hingga pesta berakhir, ia tak kunjung datang. Meskipun Baginda Raja sedikit kecewa, tapi di balik itu ada kebahagiaan yang didapatnya, yaitu ia akan menggunakan kesalahan Abu Nawas ini untuk bisa menghukum dirinya. Dan singkat cerita, keesokan harinya datanglah Abu Nawas menghadap. Ya Abu Nawas, kenapa tadi malam kamu gak datang? Dan mana hadiah yang aku inginkan? Tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, kesalahan yang ia buat justru dijadikannya sebagai hadiah. Bukankah tadi malam saya sudah memberikannya Paduka? Kata Abu Nawas. Mana? Tadi malam saja kamu gak datang, balas Baginda Raja. Coba ingat baik-baik Paduka, hadiah apa yang Paduka inginkan? Paduka kan menginginkan hadiah yang bisa membuat senang, tapi bisa membuat Paduka emosi, betul kan? Nah, ketidakhadiran saya di pesta itulah hadiah untuk Paduka. Paduka pasti senang karena saya tidak jadi mengacaukan acara pesta, dan Paduka jadi punya alasan menghukum saya karena tidak datang ke acara pesta. Tapi begitu mendengar penjelasan saya ini, Paduka tak bisa membantahnya, bahkan malah membenarkan jawaban saya. Oleh karenanya, Paduka menjadi emosi karena tidak bisa menghukum saya, tutur Abu Nawas. Spontan, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Ya sudah, nih aku beri hadiah 10 dinar untukmu, kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Abu Nawas pun merasa senang menerimanya. Tapi tunggu Abu Nawas, uang tersebut harus kau belanjakan untuk membeli sesuatu yang bisa membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia. Dan sesuatu itu harus kau tunjukkan kepadaku, perintah Baginda Raja. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun segera pergi ke pasar untuk melaksanakan perintah rajanya. Setibanya di pasar, Abu Nawas membeli jubah yang sederhana. Lalu jubah tersebut ia berikan kepada tukang jahit. Ia meminta kepada si penjahit agar saku jubahnya dirubah 2 kali lebih besar. Setelah selesai, Abu Nawas pun langsung kembali ke istana dengan mengenakan jubah yang baru dibelinya itu.
Melihat penampilan Abu Nawas dengan jubah yang aneh membuat Baginda Raja tertawa. Ada-ada saja kau Abu Nawas. Apa bisa jubah seperti itu membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia? Tanya Baginda Raja. Oh tentu Paduka. Mulai sekarang, jubah ini akan selalu membuat saya merasa paling bahagia di dunia. Balas Abu Nawas. Tawa Baginda Raja pun semakin kencang. Apa aku tidak salah dengar? Dengan jubah berkantong besar seperti itu, yang ada kamu terlihat seperti orang idiot Abu Nawas, kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Ya mereka yang tidak tahu akan berpikiran seperti itu, tapi bagi yang tahu justru pasti akan merasa kagum, sahut Abu Nawas. Oh ya, bisa kau jelaskan? Pinta Baginda Raja mulai penasaran. Dengan jubah berkantong besar ini Paduka, nantinya saya bisa membawa hadiah lebih banyak apabila Paduka memberikan saya sebuah tantangan. Dan setiap kali saya mendapatkan hadiah yang banyak, saya merasa menjadi orang paling bahagia di dunia, terang Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja pun memuji kecerdasan Abu Nawas. Dan karena hari itu Abu Nawas telah membuat Baginda Raja terhibur, ia pun kembali memberikannya hadiah dengan jumlah uang yang lebih besar. Tuh kan, bener apa yang saya katakan. Belum juga aku bawa jubah ini ke rumah, tapi sudah kelihatan hasilnya, celetuk Abu Nawas. Sudah Abu Nawas, kamu pulang sajalah. Aku sudah tak kuat menahan rasa sakit perutku, balas Baginda Raja sambil tertawa.